Tinggal seduh air panas, tunggu beberapa menit, dan seporsi mie instan siap disantap. Gak heran deh kalau mie instan kemasan cup sering dijadikan makanan darurat saat berpetualang. Mie instan dibuat dari campuran tepung terigu dan larutan premix. Adonan kemudian dibentuk menjadi lembaran panjang, lalu dipotong tipis-tipis hingga membentuk mie. Proses gelatinisasi juga perlu dilakukan untuk membentuk adonan mie ini supaya lebih kenyal dan gak gampang hancur. Terus tinggal digoreng deh pakai minyak super panas. Gunanya untuk menguapkan air pada mie dengan cepat sehingga membentuk pori-pori halus pada permukaan mie. Cara ini nih yang bikin mie instan cup bisa tahan lama, sekaligus mudah menyerap air saat diseduh. Mie kemudian dicetak mengikuti bentuk dan ukuran cupnya. Semuanya serba mesin loh. Sebagai salah satu makanan paling populer di dunia, mie instan awalnya diciptakan sebagai makanan darurat bagi korban bencana alam. Tapi karena praktis, makanan instan ini banyak digemari buat bekal bepergian. Nah, kalau di Indonesia sih, mie instan cup jadi bekal favoritnya para petualang. Ya, biar nggak perlu repot bawa kompor lagi. Kita checklist dulu yuk. Selain mie instan, bekal perlengkapan apa lagi nih yang bisa kita bawa? Karena sekarang waktunya Indonesia bertualang. Come on! Si Unyil, yuk kita come on! Bertualang di alam bebas butuh fisik yang kuat. Buat yang sudah biasa sih, aman. Tapi buat newbie, habis panjat-panjatan kayak gini, pegelnya bisa seminggu gak hilang-hilang. Nah, kalau badan sudah mulai pegal linguh, bekal yang satu ini gak boleh ketinggalan nih. Yap, minyak balur herbal. Gak cuma ngilangin pegal-pegal, minyak herbal ini juga bisa nyembuhin luka, bahkan memperkuat imun loh. 69 jenis tanaman obat menjadi bahan dasar pembuatan minyak herbal. Ada rempah basah, rempah kering, daun-daunan, dan bunga. Semuanya punya khasiat tersendiri untuk kesehatan tubuh. Kita haluskan dulu ya bahan rempah basah yang terdiri dari umbi-umbian dan rimpang. Ada kunyit, jahe, temulawak, dan jenis rimpang lainnya. Lanjut ada rempah kering yang terdiri dari jenis kayu-kayuan dan juga bunga kering, seperti bunga lawang dan cengkeh yang lagi dihaluskan ini. Rempah basah, rempah kering, dedaunan, dan bunga dimasak secara terpisah. Untuk bahan bunga-bungaan, ada bunga seperti cempaka dan kamboja untuk menambah aroma wangi. Lanjut, kita tuang minyak kelapa sebagai bahan campuran. Minyak kelapa dipilih karena mudah terserap kulit dan gak gampang tengik. Selain itu, minyak kelapa mengandung asam laurat yang dapat membunuh berbagai kuman, virus, dan parasit. Setelah selesai dimasak, didiamkan selama semalaman sampai dingin, biar minyak benar-benar menyatu dengan sempurna. Minyak yang sudah dicampur dan diendapkan semalaman berwarna kehijauan dan memiliki aroma yang khas. Berbagai kandungan tanaman obat dalam minyak herbal dipercaya bisa memberikan rangsangan ke tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena tidak mengandung bahan-bahan kimia, minyak herbal ini cocok kok dipakai dari umur dede bayi yang baru lahir sampai dengan kakek nenek. Untuk pemakaian, cukup dioleskan di bagian kulit atau bagian tubuh yang bermasalah dan tidak nyaman. Dengan ini dipercaya bisa melancarkan peredaran di seluruh tubuh. Wih, kegiatan bertualang jadi makin alami deh kalau bawa yang herbal-herbal gini. Bertualang di luar ruangan, alas kakinya harus yang proper ya. Jangan sampai saltum. Nah, sandal outdoor buatan lokal ini keren nih. Karena menggabungkan sandal bergaya outdoor yang kuat, sekaligus nyaman dan modis buat santai. Pabrik ini membuat 20 lebih model sandal dengan berbagai ukuran. Bagian alasnya sudah dirancang mengikuti bentuk lekukan kaki, sehingga membuat kaki nggak gampang lelah saat berjalan jauh. Terus untuk tali bagian atas sendal menggunakan bahan polyester yang sangat kuat. Bahan ini sama loh kayak sabuk pengaman mobil. Benang jahitnya juga menggunakan jenis nilon biar gak gampang putus. Untuk bagian bawah sol menggunakan bahan vilon yang ringan tapi tetap kuat. Bahan ini lebih tahan gesekan dan gak licin di jalanan basah.
Proses perkatan sol mesti dibantu pakai mesin pres ini nih, biar makin rapat dan awet. Meski sendal ini kuat buat di segala medan, tapi pemakaian sendal sebaiknya hanya untuk petualangan yang tidak terlalu ekstrim ya. Cocoknya sih buat traveling di jalanan perkotaan yang gak banyak rintangan, biar bisa buat gaya. Selama pandemi, kegiatan bertualang di luar ruangan naik daun banget nih. Salah satunya bersepeda. Gak cuma kita-kita aja, bahkan seleb tanah air juga pada keranjingan bersepeda loh. Bukan cuma di perkotaan, bersepeda di alam juga banyak nih penggemarnya, karena bisa sambil memacu adrenalin. Tapi pastikan gearnya harus sesuai ya, harus pakai mountain bike. Sepeda dengan spek khusus untuk jalur pegunungan, seperti sepeda soft trail ini nih. Agar tahan banting, rangka sepeda soft trail dibuat menggunakan jenis logam alloy. Frame alloy merupakan bahan dasar logam aluminium yang sifatnya lebih ringan dibanding dengan logam besi. Selain itu, alloy juga tidak mudah berkarat. Setelah pipa-pipa alloy dipotong, sekarang kita lanjut nih ke proses forming, yaitu membentuk pipa alloy melalui teknik pengepresan. Frame sepeda yang dibentuk awalnya seperti tabung, langsung berbentuk lekukan. Keren! Tampilan bentuk rangka seperti ini membuat sepeda jadi lebih elegan, namun tetap terlihat kokoh loh. Setelah lengkap, langsung dia dirakit. Setiap bagian diperiksa dan dipastikan sesuai dengan standar produk dan keselamatan. Ini jadi kunci bagus atau tidaknya sebuah sepeda. Meskipun bahan bakunya bagus, tapi jika salah akurasi saat pemasangan, gak akan asik deh saat dikendarai. Waktunya frame dicat nih, biar penampilannya makin cihuy. Pengecatan manual berfungsi untuk mengecat bagian rangka yang tidak terjangkau oleh mesin. Oke deh, sekarang tinggal lengkapi rangka dengan komponen-komponen sepeda lainnya. Sepeda soft trail masuk ke dalam jenis sepeda gunung atau dikenal MTB. Detailnya berada pada bagian suspensi belakang yang memberi kenyamanan ketika melintasi beragam kontur tanah dengan kecepatan tinggi. Nah, buat newbie, nggak usah takut deh. Sekarang ada kok sepeda gunung yang newbie friendly. Electric bike ini sudah memadukan tenaga pedal dan tenaga listrik. Jadi goesnya nggak begitu capek. Jangkauan areanya juga lebih jauh. Ada 30-an mode sesuai dengan medan yang dilalui, yaitu Eco Mode, Trail Mode, dan Boost Mode. Pada mode Eco, jarak yang ditempuh bisa sampai 100 km loh. Selama menggunakan eMTB, pastikan baterainya dicas dengan tertib. Pengisian penuh biasanya butuh waktu 5 jam. Kalau baterai sudah full, langsung dicabut ya chargernya biar awet. Oh iya, meskipun elektrik MTB ini membantu meringankan beban tanjakan, kita juga tetap merasakan manfaat olahraganya kok. Energi yang kita keluarkan tidak berbeda jauh dari bersepeda biasa loh. Nah, ini dia Den, kayu bakarnya. Udah cukup belum? Cukup Pak. Hah, alat apaan tuh Prof? Ini namanya alat pemantik api otomatis, Nyil. Nih Nyil, taruh kotak ini di kayu bakarnya. Habis itu kita pencet tombol ini. Hup. Mana Prof apinya? Kok nggak nyala-nyala? Sebentar. Kenapa ya? Aduh, Prof. Wah. Muka Denunya kok cemong sih? Aduh, ini gara-gara alat profesor nih. Yuk, kita kemon. Kegiatan berkemah di alam bebas seperti ini bisa menumbuhkan keberanian, melatih kemandirian, dan juga lebih menghargai lingkungan di sekitar. Saat berkemah, pilih makanan praktis yang siap makan ya. Misalnya roti gandum nih, bisa langsung dimakan, bisa juga diolah dengan cara simpel. Potong pinggiran roti gandum dan ambil bagian tengahnya seperti ini. Lalu gilas sampai pipi deh. Sekarang kita siapkan isiannya. Oleskan saus bolognese sampai merata. Lalu tambahkan beberapa sendok daging kornet kaleng. Bisa juga ditambahkan beberapa potong jamur. Terus gulung-gulung deh.
Nah, sekarang ada yang manis nih. Pipihkan lagi roti, lalu beri potongan pisang, potongan keju mozzarella, dan taburan coklat meses. Lanjut celupkan gulungan roti yang sudah diberi isian ke dalam telur. Habis itu balurin dengan tepung terigu. Terus balur lagi deh sama tepung roti, biar bagian luarnya punya tekstur garing. Mantap! Supaya hasilnya crispy dan renyah tahan lama, masak dengan minyak yang banyak sampai makanan yang digoreng tenggelam seperti ini. Istilah kerennya deep frying. Tada, ini dia roll roti gandum crispy ala si Unyil. Menyantap olahan roti gandum hangat seperti ini memang cocok banget deh menemani suasana udara dingin saat berkemah. Ini dia tahap pertama pembuatan roti tawar gandum Vanwari. Tepung terigu dan air sebagai bahan utama pembentuk adonan akan masuk secara otomatis ke dalam mesin mixing. Setelah dikeluarkan dari mesin, adonan akan masuk ke ruangan khusus untuk difermentasi. Setelah 4 jam, adonan akan lanjut lagi dicampur dengan bahan pelengkap lain. Tuang adonan roti gandum ke dalam mesin pemisah adonan. Tuh, adonannya turun dan keluar satu persatu terbagi menjadi bagian-bagian yang ukurannya sama. Lanjut, adonan bergerak secara otomatis di dalam conveyor. Adonan selanjutnya akan berubah menjadi lembaran untuk membuang sisa udara yang ada di bagian dalam. Gulungan adonan berbentuk tabung ini akan disusun ke loyang. Sebelum di oven, roti harus masuk ke dalam ruang fermentasi lagi nih selama 1 jam. Ini dia tahap yang paling ditunggu. Adonan roti yang telah melalui proses panjang akan dipanggang di dalam oven modern ini. Nah, setelah dipanggang dalam suhu 100 hingga 200 derajat Celcius, roti tawar gandum akan langsung keluar secara otomatis. Wih, keren! Ini namanya cooling tower. Tempat di mana roti tawar gandum akan didinginkan sambil berputar mengikuti jalur berbentuk menara ini selama 100 menit. Oke deh, roti telah melewati cooling tower. Potong roti menjadi 3 bagian terpisah. Masing-masing bagian selanjutnya dibagi lagi menjadi 8 lembaran roti tawar gandum dengan berat 400 gram. Vanwari berasal dari bahasa Jepang yang artinya lembut. Jadi roti tawar gandum Vanwari artinya roti tawar gandum yang lembut. Aduh, gimana nih? Aduh, mau naik takut, mau turun serem. Aduh, tolong Den Unyil. Aduh, tolong. Nah lo, Pak Oga, ngapain joget-joget di situ? Ayo turun, Pak. Joget. Pak Oga lagi gemeteran nih, Den. Takut jatuh. Ya ampun Pak Oga, sosokan manjat segala sih. Mana nggak pakai tali pengaman lagi? Itu kan bahaya Pak. Ayo turun. Iya deh. Nanti kalau jatuh tangkap ya Den ya. Loh. Wah. Aduh. Pas bener lagi nyangkutnya. Selamat datang di surganya para peselancar. Namanya Leki Beach atau Pantai Leki. Berada di Kecamatan Muu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Gak kalah dengan Bali, Leki Beach selalu mendatangkan wisatawan setidaknya 1.000 orang setiap tahunnya. Angin laut di sini terbilang kencang, makanya sangat mendukung kegiatan surfing. Gak cuma orang dewasa loh, peselancar anak-anak juga banyak ternyata. Biasanya di usia 3 tahun, mereka sudah dilatih berselancar oleh orang tuanya. Unyil kenalin dulu nih sama Mr. Dave, warga negara Australia yang sudah menetap di Indonesia. Di negara asalnya, Mr. Dave terkenal sebagai pembuat papan selancar yang handal loh. Bahan utama papan selancar adalah gabus atau styrofoam. Bahan ini ringan, jadi mudah mengapung di atas air. Oke, yuk kita cetak papan selancarnya. Gunakan mesin khusus ini ya. Jangan lupa kencangkan penguncinya agar papan tidak bergeser. Dan mulai kita potong. Prosesnya otomatis nih, sudah diatur melalui komputer. Untuk satu bagian bisa selesai dalam waktu 20 menit saja.
Tada! Papan selancar sudah mulai kelihatan bentuknya tuh. Hasil potongan bisa langsung kita amplas agar permukaannya halus. Saatnya masuk ke ruangan glazing nih. Di ruangan ini, papan selancar akan dibuat lebih kuat dan lebih mengkilap. Pertama, lapisi papan selancar dengan fiberglass atau serat kaca agar papan selancar kuat, tidak mudah patah. Pasang juga stiker dan motifnya agar tampilan lebih menarik. Yuk kita olesi papan dengan cairan epoksi agar papan selancar kinclong dan makin kuat. Semua bagian papan harus tertutup cairan epoksi ya. Kalau ada yang terlewat, berat papan jadi tidak seimbang loh. Nah, ini hasilnya setelah 1 hari. Kembali harus kita amplas nih, biar makin mengkilap dan halus. Nah, ada satu bagian papan selancar yang penting banget nih. Fin atau sirip papan untuk mengontrol papan saat menerjang ombak. Jumlah fin yang dipasang juga bermacam-macam. Ada 1 fin, 2 hingga 3 fin. Makin banyak fin yang terpasang, makin gampang peselancar mengontrol papan selancarnya. Mantap! Pantai Leki memiliki ombak yang stabil sepanjang tahun. Makanya nggak heran kalau tempat ini pernah menjadi tuan rumah untuk kompetisi selancar tingkat dunia pada tahun 2009. Oh iya, Pantai Leki juga memiliki berbagai jenis ombak loh. Leki Peak, tantangan ombak ini datang dari arah kiri maupun kanan. Pada bagian kiri berbentuk terowongan, sedangkan kanan berupa gulungan ombak yang sempurna untuk berselancar. Wow, keren! Lalu ada periskop. Ombak ini bergerak seperti teropong dengan ombak yang lebih ganas dibandingkan Leki Peak. Makanya di spot periskop hanya diperuntukkan bagi surfer dewasa saja. Waktu yang ideal untuk menikmati sapuan ombak yang indah ini sebaiknya di pagi hari pukul 7 pagi hingga sore hari pukul 4 sore. Sedangkan waktu terbaik mengunjungi Pantai Leki yaitu di bulan April hingga Oktober. Menghabiskan waktu bersama hewan-hewan lucu ini bisa menjadi pilihan untuk kegiatan di akhir pekan. Bahkan bisa menambah pengetahuan. Kita jadi kenal dengan berbagai jenis hewan. Buat yang belum sempat kesini, yuk wisata virtual bareng Unyil. Yuhu, kemon! Kita kemon! Kebun binatang ini punya koleksi sekitar 450 hewan. Wah, banyak banget kan? Pas masuk, kita langsung disambut sama hewan-hewan lucu. Seperti bangau tongtong, berang-berang, ria, binturong Sumatera, rakun, dan hewan yang gak kalah lucu yang memiliki kecepatan lari 70 km per jam. Yap, burung unta. Kita bisa memberikan makanan berupa sayuran hijau atau rerumputan. Berbagai jenis burung ada di sini. Mulai dari scarlet makau, katsuri raja, jenjang mahkota abu, the golden pigeon, dan lainnya. Selain bisa berfoto-foto, kita juga bisa memberi makan biji-bijian. Unyil mau ikut kasih makan juga ah. Ya, kok burungnya nggak mau makan makanan Unyil sih? Ya, Gini Nyul cara ngasih makannya. loh, kok malah dibawa semua makanannya? Ya. Oke, sekarang kita lanjut lihat hewan yang lebih menggemaskan. Di kafe kucing ini ada sekitar 50 ekor kucing. Kucing yang terkenal memiliki bulu sangat pendek dan sedikit, bahkan seperti nggak ada bulu sama sekali, alias Sphinx. Semua ada di sini. Kucing-kucing di sini mendapat perawatan rutin kok. Pengunjung juga bisa memberi makanan khusus. Setelah asik bermain sama kucing, kita bersihkan dulu pakaian dari bulu-bulu yang menempel. Satu hal nih yang gak boleh lupa, cuci tangan sebelum dan sesudah memegang hewan ya. Tenang saja, di setiap spot disediakan wastafel kok. Setelah capek berkeliling setengah hari, waktunya kita isi energi nih, alias makan siang. Tapi suasana makan siangnya ada yang beda nih. Tuh lihat aja pemandangannya, kandang harimau. Meski ditutup dengan kaca, tapi kita nggak boleh sembarangan mengetuk atau bersender di kacanya ya. Berpetualang
di alam terbuka bisa menjadi salah satu cara untuk melepas kebosanan. Berpetualang di alam juga lebih memungkinkan untuk menjaga jarak. Nah, bonusnya, ya tubuh kita lebih bugar, hati pun bahagia. Sampai jumpa di episode Si Unyil berikutnya ya. Dah!